record dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kuliah Entrepreneur Project pada pertemuan yang ke-6. Baik, sebenarnya akan ada yang saya sampaikan terkait hal yang penting, tapi pesertanya masih ada 6 orang, jadi nanti saya menunggu peserta lebih banyak. Sambil menunggu peserta lebih banyak, saya akan kasih kesempatan kepada kelompok yang sudah siap untuk menyampaikan progresnya. Ya, boleh dimulai nanti menjelaskan tentang project charter, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas apa selama seminggu yang sudah dilakukan terkait pelaksanaan sprint 1. Saya beri kesempatan dulu kepada kelompok 2 ya, karena kelompok 2 saya lihat sudah siap. Kelompok 2, siapa kelompok 2 tadi? Iya, Pak. Irin ya? Rizky. Oh, Rizky. Bukan, Pak, Rizky. Oke. Iya. Rizky, silakan. Saya bantu share apa kamu share sendiri? Minta bantu share screen, Pak. Oke. Oke, ini ya. Oke, saya mulai dari Iya, Pak. Dari sini dulu. Silakan. Mulai dari opportunity aja ya. Silakan. Iya, Pak. Jadi opportunity-nya itu 50% dari 3.500 mahasiswa pecinta kuliner menginginkan camilan yang enak serta sehat melalui toko online kami. Sebentar. Kemudian goals-nya Irin, 3.500 50%-nya itu berapa kira-kira? Kalau kita ingin tahu value-nya opportunity ini. Itu berapa kira-kira? 3.000 separuhnya berarti berapa? 1.700 1.600 700-an, Pak. 750 kali per itemnya barangnya berapa hargamu? Barang sekitar 5.000-an sih, Pak. 5.000. Kamu ini punya satu barang apa banyak barang? Banyak barang, Pak. Asumsimu per orang itu akan membeli berapa? Berapa nilai kira-kira? Minimal 10.000 lah, Pak. 10.000. Oke. Berarti berapa ini potensi bisnis ini? 1.750. 107. 1.700 kali 10.000. 1.750.000. Sama dengan 17 juta. 17 juta. Oh iya, 17 juta. 500.000. Ini dalam apa ini? Per bulan, per hari, per apa kira-kira? Potensi bukan ini. 1.750.000 dah, Pak. Hah? Bentar. Bukan 1.750.000 kali 10.000. Oh iya sih, 17 juta. 17 juta dong. Itu 10.000-nya sampean kurang, Pak. Jadi iya. kira 1.000. Oke, ini potensi per bulan atau per hari atau per tahun penjualan segini? Per tahun, Pak. Per tahun ya kecil banget kalau gitu. Per Kamu bulan per tahun kalau per hanya bulan dapat 17 juta. Bisnismu bisnis besar setengah atau bisnis tahun kecil? gitu. Hah? Kecil. Kalau setengah Kecil tahun dong. gitu, Pak. Kalau per tahun artinya kan per bulannya kamu hanya 1,5 juta nggak sampai penjualannya. Iya. Ya, besar apa kecil? Kalau kecil, Pak.
Ya, oke. Berarti kalau besar ini harus per apa ini 17,5 juta? Kalau 6 bulan gitu atau 4 bulan gitu, Pak? 6 bulanan gitu, nggak apa-apa, Pak? Taruhlah. Kalau per bulan gitu aja. Per bulan 17.500.000. Keuntunganmu berapa dalam satu itemnya? Berapa persen? Kita ambilnya untungnya itu 1.000 atau 2.000-an gitu, Pak. Berapa persen dari 10.000? 10%? Iya, 10%-nya. 10% kali 17 juta sama dengan berapa itu? Berarti Hanya 175.000. ya itu, Pak. Benar nggak? Ya. Kalau Benar. kamu dapat ini, berarti per bulan aja, Pak. sorry, 1.075 juta. Nah, 1.700.000. Iya, Pak. 750. Nah, ini kira-kira per apa ini? Per bulan masih masuk akal. Iya, per bulan, Pak. Itu pun juga kalau kamu berbisnis, nilainya keuntungannya 1.750.000, timmu ada berapa ini? Tim saya ada 8, Pak. Ada 8 orang. Kamu bekerja seperti itu, 1.750.000 dibagi orang 8, kira-kira bisnis ini menguntungkan atau tidak? Menguntungkan tapi sedikit, Pak. Nah, artinya kamu harus challenge. Ini nggak bisa kalau kamu ajukan ke investor, ini nggak akan menarik bisnis ini. Kalau Paham semisal, ya? oh iya, Pak. Misal apa? Kalau semisal ditambahin sedikit, kalau minimal pembeliannya 20.000 gitu, bisa ngatasi enggak, Pak, kira-kira? Nah, coba kalau ini 200.000, berarti berapa ini? 20.000 berarti 3,5. 35 ya, juta. 2 juta, keuntungannya seluruhnya berarti 35. 3.500.000 berarti, Pak. 3.500.000. 3.500.000. Cukup nggak ini untuk 8 orang? Masih sedikit. Lumayan sih, Pak. Lumayan lah, Pak. 500. Ya monggo sih. Monggo. Kalau untuk belajaran monggo, tapi kalau kamu untuk berbisnis besar, Iya, itu berbisnis masih yang kecil. melibatkan investor masih belum. Paling tidak Iya. kamu tahu caranya mengukur opportunity ya. Iya, Pak. Ya, oke. Dilanjutkan ke goals-nya. Goals. Sebentar tadi 20.000 per, oke ya. Asumsi ini kamu pegang ya. Ini kamu mau membesarkan barang dagangannya harus laku 20.000 atau mau kamu tinggikan ininya persentasenya, itu juga bisa menjadi 100%, 75%. Iya, Pak. Nanti saya diskusikan kembali sama tim saya. Itu ya, karena nanti hubungannya dengan semuanya nanti ke sini juga. Oh iya, Pak. Ya. Oke. Mulai dari sini goals-nya. 200 pelanggan pertama mahasiswa pecinta kuliner di Gresik akan mengikuti IG kami sebanyak 75% dan membeli kami camilan sejumlah 50%. Terus F-nya itu toko online IG dan WA ini didukung mahasiswa tim kelompok 2. Toko online ini mendapatkan endorse 20 orang, 8 produsen yang menjamin ketersediaan barangnya dan sistem pengiriman mandiri terbentuk. Kemudian FV-nya itu keuntungan 10% dari penjualan toko online camilan ini sebesar 100 transaksi. Oke. 100 transaksi senilai transaksi A masing-masing senilai berapa? 20.000 tadi ya? Iya, Pak. Ya. Berarti nanti ini akan ada transaksi 20.000 kali 100. Ya. Iya, Pak.
2 juta, oke ya. Ya. Ini kita pegang ya. Ya, Pak. Mitosnya oke, nggak usah dibahas lagi. Sekarang sprint 1 yang harus dilakukan. Sprint 1 yang harus dilakukan itu selesainya project chapter, terselesaikan akun IG Camilan Hits, serta memiliki fitur katalog Reels, highlight, testimoni, pembayaran, serta pemesanan. Kemudian ketiga, terselesaikan kerjasama dalam tim kelompok 2 didetailkan atau SOP. Kemudian yang keempat, terselesaikannya kerjasama dengan 20 endorse. Kemudian yang kelima, terselesaikannya kerjasama dengan 8 produsen. Kemudian yang keenam, terselesaikannya pembuatan sistem pengiriman mandiri terbentuk. Oke, kita bahas sprint 1 ya. Apa Ya, yang Pak. sudah kamu lakukan dengan sprint 1 ini? Iya, Pak. Oke. Nah, tak kopikan dulu ini. Sini. Nanti kita cek ya. Iya, Pak. Oke, nomor 1. Jadi nomor 1 itu capaiannya itu terselesaikannya kerjasama dengan 20 endorse. Itu sudah tercapai, Pak. Bentar, harusnya dari nomor atas dulu dong. Oh, maaf Pak, nggak urut. Bentar, ini saya geser dulu biar memudahkan kamu dalam melakukan pengecekan ya. Iya, Pak. Bentar, ini saya kunci dulu biar nggak geser. Kemudian oke. Kita awali dengan terselesaikannya project charter. Lah, Ya, supaya itu. kamu nggak bingung, kamu tulis sprint 1, capaian 1. Oh, iya, Pak. Ya. Sprint 1, capaian 1. Ya, Pak. Sprint 1, capaian 1, ini apa capaian-capaian yang dilakukan? Apa aktivitas yang dilakukan untuk membuat ini? Jadi aktivitasnya itu penjualan produk Camilan Hits, kemudian ini loh, terselesainya project charter 1. Apa yang kamu aktivitas apa untuk menyelesaikan capaian 1? Capaian 1 kan ini. Project charter Pak. nih. Iya. Supaya nggak bingung. Ini saya ganti warnanya menjadi hijau. Oke. Aktivitas pertama apa di hijau ini? Apa? Untuk menyelesaikan project charternya apa kamu? Diskusi bersama gitu, Pak. Oke. Bersama kelompok 2. Kelompok 2. Iya, Pak. Oke. Ini sudah sampai di mana progresnya? Ini progresnya masih dalam promosi sudah, penjualan sih, Pak. Dalam proses, kendala, atau selesai? Masih di mana ini? Dalam proses, Pak. Oke, dalam proses ya. Jadi tak taruh di sini kotaknya. Nah. Oh, iya. gitu. Caranya ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi ya aktivitas yang lain selain diskusi? Enggak ada sih, Pak. Cuma kelompok diskusi. 2 menentukan diskusi apa yang diskusikan? Kalau sekarang penjualan produknya item itu, dalam project, dalam kanvas project charter. Iya, Pak. Nah, gini ya. Iya, yang Pak. dilakukan kan ini ya. Diskusi dari kelompok 2 menentukan seluruh item dalam yang ada dalam kanvas project charter. Ya. Tadi itu ada goals, ada opportunity, ada sprint, dan lain sebagainya. Ya, ini masih progres. Terus yang kedua apa? Yang kedua, terselesaikannya akun IG Camilan Hits, serta memiliki fitur, katalog, reels, dan lain-lain itu, Pak. Oke, bentar. Tak geser dulu ya. Terselesaikannya akun ini ke sini. Ini ditulis siapa? Paling atas sendiri. Iya, S1, Pak. C2. C2.
Ya. Nah, gini ya. Oh, Apa ya. saja ini yang dilakukan aktivitasnya S1 C2? Warnanya diganti apa? Warnanya biar nggak bingung. Biru Warnanya, misalnya. ya Pak. Oke, biru apa yang harus dilakukan? Itu Aktivitasnya. membuat fitur reels, kemudian highlight, Ada nggak di sini? testimoni. Di sini Belum mana ada ada? Pak. Ini membuat story dan reels di IG Pak. Oh, ini, Ya oke. Pak. Kemudian memposting Bentar. testimoni itu. Ini apa lagi? Sama yang Ini, bawah itu Pak. apa yang bawah, Bang? Memposting berapa testimoni. Ini ya. Ya Ini Pak. saya ganti warnanya menjadi biru. Biru. Nah, ini ya. Oh iya Terus Pak. membuat story dan reels di IG, memposting beberapa menit. Oke, ini yang mengerjakan siapa? Itu Pak bagiannya Hapsi sama ini Ricky. Oke, sekarang kita bikin di sini nanti. Nanti kamu tulis di sini. Ya Pak. Misalkan pakai ini deh. Kelompokmu siapa saja? Itu Pak, yang bawah itu udah tak tulis semua A2, B. Mana? 2 itu Oke, Pak. udah ada ya. Udah Pak. Udah sama kamu kasih kode. Oh, oke. Udah. Oke, mulai dari membuat IG. Ini kodenya apa? H2 dan H2 R2. dan B. H1 dan R2 Pak. H1 dan R2. Wah. R2. Nah, oke. Nah, itu, Terus Pak. memposting ini siapa? Sama Pak, tugasnya anak itu H1 dan R2. Kalau testimoni saya Pak, Maaf Pak, H1 dan R2 ya benar. Kalau itu saya Pak, R. Yang memposting H1 R2 Saya kan? Pak, Oh, enggak, biru. saya doang Pak, R. Siapa? Kamu apa R kodenya? gitu. R gitu Pak. R Ya. toh. Ya. Gini ya. Oh ya Pak, siap. Ada lagi aktivitasnya? Apa cuma 2? Cuma 2 itu aja sih Pak. 2 ini sudah posisinya ada di mana? 2 ini masih proses atau terkendala Itu atau selesai? aktivitas Pak. Itu selesai sih. Selesai, udah selesai Pak itu. Tapi termasuk aktivitas sehari-hari enggak sih Pak kalau gitu? Enggak, kalau awalnya semua aktivitas ditaruh di sini. Oh, Tapi kalau itu sudah proses selesai, Pak. digeser. Ya, Dua-duanya selesai. Ya. Oke. Geser, taruh. Ini selesai? Ya, Pak. Ini juga selesai. Kalau testimoninya itu gini, Pak, kan separuh sudah saya upload, separuh yang belum, berarti termasuk dalam proses, Pak. Kalau story-nya udah selesai semua. Oke, ini belum selesai berarti. Ya, berarti dalam proses, Pak, yang testimoni. Nah, yang lain tak. Proses ya. Ya, Pak. Oke. Apalagi aktivitasnya selain 2 ini? Cukup? 2 saja? Cukup, Pak. Sudah cukup. Oke, yang ketiga. Terus selesainya kerjasama. Kerjasama dalam tim kelompok 2 didetailkan. Bentar, Pak gesernya dulu. Kasih warna pink. Iya, Pak. Berarti ini apa? S1, C3. Ya.
Oke, aktivitasnya apa? S1C3. Kalau itu yang mengatur itu Pak, apa itu? Yang sudah itu loh Pak, sampingnya terkenal yang sudah selesai itu sudah tak catat di situ Pak. Mana? Itu sebelahnya sprint itu apa itu Pak? Menentukan aktivitas ini. Aktivitas dan tanggung jawab. Iya Pak. Oke. Satu tok ini. Iya. Sudah selesai juga? Sudah Pak. Itu sudah tercatat di bawah-bawahnya itu yang siapa ya saja yang tanggung jawab gitu Pak. Ini, semuanya ini? Iya Pak. Oke, Kalau sprint pindah. itu Pak. Sprintnya ini tak buang berarti ya, nggak penting ya, apa Ya. maksudnya? Iya Pak, dihapus saja. Oke. Ini maksudnya apa ini? A dan 1 promosi produk ke teman. Itu Ini ada hubungannya. bantu kayak yang A dan 1 itu Alif dan Indah, Pak. Terus promosi produk ke teman lewat WA maupun postingan IG. Tadi Iya, kan kayak yang merah kan membuat SOP merah tadi itu. Oh, Ya kan? Membuat SOP ini. iya, maksudnya itu Pak. Ini gimana berarti? Ini SOP-nya apa proses pekerjaannya ini? Oh, SOP. Kalau ini proses pekerjaan, Pak. Kalau yang itu A dan I, R1 dan H itu proses Bukan pekerjaan. SOP kan ini? Bukan SOP berarti kan? Oh, ini bukan SOP, Pak. Berarti ini masuk di aktivitas yang mana ini? Bentar, saya pinggirkan dulu. Bukan SOP. Kita ngomong SOP dulu. SOP yang kamu buat SOP tentang apa aja? Tentang apa ya, Pak ya? Ya tentang semuanya. Bagaimana tentang endorse. Ya itu yang tentang endorse itu berarti. Maksud saya gini, semua standar operating prosedur tentang bagaimana pembagian kerja, tentang bagaimana kita bekerja sama dengan endorser, ada fee-nya atau tidak, seluruh mekanisme-mekanisme itu diatur. Minimal ya tentang pembagian kerja. Iya Pak, berarti itu. Berarti belum? Belum. Oke, kita definisikan aja. Apa kira-kira? Aktivitasnya apa ini? Membuat SOP, mekanisme ya SOP. Pembagian kerja dan tanggung jawab. Ya. Oke, apalagi? Mekanisme kerjanya, mengatur jalannya mekanisme kerja gitu, Pak. Ya. SOP tentang mekanisme kerja. Mulai apa? Pemesanan, pemesanan, pembayaran. Pembayaran, terus pengiriman. Iya, Pak. Dan testimoni. Nah, harus sepakati kan? Oh iya, Pak. Apalagi kira-kira?
membuat kerjasama dengan pihak ketiga. Oh iya, para produsen SOP dengan endorser dan produsen. Ya, Ya, kasih Pak. DLL nanti kalau ada Tambahan. pihak lain ya. Iya, Pak. Nah. Oke. Oke, dari 3 ini posisinya ada di mana nih kira-kira? Termasuk dalam proses, Pak. Dalam proses. Oke. Oke. Terus kita lanjutkan. Kemudian Terselesaikan bersama dengan endorser. iya, Pak. Terselesaikannya kerjasama dengan 20 endorse. Oke, apa aktivitasnya ini? Itu aktivitasnya itu mengajak teman, kayak mengajak teman untuk membantu endorse gitu loh, Pak. Sebanyak 20 orang. Dan itu udah selesai semua, Pak. Apa? Koordinasi dengan para endorser gitu ya? Iya, Pak. Ini sudah dilakukan? Sudah, Pak. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Iya, Pak. 20 endorse. Oke. Oke. S1 C4 ya? Iya, Pak. Terus S1 C5. Mau dengan 8
dengan 8 produsen. Oke, nanti kamu rapikan ya. Apa aktivitasnya ini? Itu aktivitasnya itu koordinasi dengan para produsen. Tapi sudah mencapai 6 produsen sih Pak, kurang 2 lagi. Sudah 6 kurang 2. Kurang 2 Pak. Nah, ini nanti dalam bentuk apa ini? Kamu ada kontrak atau bagaimana? Ada perjanjian atau bagaimana? Bagi hasilnya, pengirimannya. Perjanjian aja sih Pak, kayak kita sistemnya itu kayak kita pesan terus dikirim dari sana gitu Pak. Cuma gitu aja sih Pak, cuma kerjasama biasa doang sih Pak. Harus kamu detailkan nanti. Kalau sekarang mungkin belum apa-apa, tapi kalau nanti sudah jalan, sudah menghasilkan, kamu harus punya hitung-hitungan. Paham maksudnya? Iya, Jadi Pak, kalau nanti saya bisa laku berapa, hasilnya berapa. Ini saya pikirkan. Ya. Oh, iya, Pak. Jangan sampai nanti tapi dari pihak sananya itu udah ngasih kita harga dari harga aslinya, Pak. Harga aslinya itu bagaimana? Semisal harga aslinya itu 4.000 ya, Pak ya. Jadi dari sana ngasih kita ke dari 3.000 gitu, Pak. Jadi kita untung 1.000. Oke. Oke. Terus yang terakhir ini? Yang terakhir itu ini bukan di sini, keluarin dulu ya. oh iya, Pak. Sudah tadi. Iya. Penjualan produk ini keluar dulu. Promosi, nanti ini sprint 2 ini promosi. Oke. Ya, yang terakhir apa? Yang terakhir? Yang terakhir itu terselesaikan pembentukan sistem pengiriman mandiri. Berarti S1 C6. Nah, oke. Ini sampai di mana prosesnya? Aktivitasnya apa aktivitasnya? Masih ini sih Pak, apa kayak pengiriman itu kayak kalau ada waktu saja ya mau ngirim Pak gitu. Masih bimbang bentuk itunya. Kamu belum bikin prosedurnya ini? Belum Pak. Pembuatan SOP pengiriman, ya. Iya. Ini di mana posisinya berarti? Masih proses Pak. Dalam proses. Oke. Iya Pak. Oh iya, lupa tadi nggak dikasih penanggung jawab ya. Iya Pak, penanggung jawab. Yang bikin siapa? Yang bikin siapa ini? SOP pengiriman ini siapa? Hilman Pak. Ya. Pak. H2. H2. Terus koordinasi dengan para ini produsen? Itu Baron dan Antoko. B2 dan A2 dan B. A2, ya.
Enggak, Pak. Ya, badan B. Terus koordinasi dengan endorser siapa? Kalau endorse itu Alip sama Indah, Pak. A dan I. A dan I. Terus menentukan aktivitas tanggung jawab. Apa ini tadi? Enggak ya, ini Itu enggak ya? yang SOP tadi loh. Enggak, Keliru, ini Pak, ya, itu. keluar ya. Ya. Ini udah. Oke. Ini siapa ini membuat SOP siapa? Kalau itu Hilman juga, Pak. SOP tentang mekanisme kerja. Ya, sama. Ini H juga. H. Kalau Ini itu A dan I. A dan I. Ya, Pak. Oke. Udah ya? Ini Ya, tadi. Pak, sudah. Tuh, kelompok semuanya udah. Sip, ya. Ya, Pak. Tinggal ini nanti dipantau setiap 2 hari sekali posisinya, terus digeser. Ya, sampai semua ada di selesai ini. Ya, Pak, siap. Nanti kalau nggak cukup, kamu ambil kanvas lagi. Terus Oh, setelah ya, itu apa? Setelah ini, kalau ini sudah digeser ke sini semua, terus apa yang harus dilakukan? Itu, Pak. Yang sprint 2 itu dijalankan. Yes, sprint 2 ya. Kamu mulai Ya, ke Pak. ini apa ini? Bawah ini apa ini? Itu tak kirain niru yang saya mencontohkan itu loh, Pak. Tak kirain itu tadi. Tak contoh Jadi kayak gitu. ini bukan ya? Bukan, Ini Pak. dihapus. Ini dihapus Ya, saja. saja. Oke, nanti kamu hapus. Tak Ya, contohkan Pak. nanti yang buat yang Sprint 2. sprint 2. Ya. Ya, Pak. Ya. Nah, nanti teman-teman yang lain lihat contohnya ya, biar saya nggak usah ngulang di setiap kelompok ya. Siap, Pak. Ini kelompok 2. Yuk, sprint 2. Ini saya anggap semuanya nanti sudah selesai, ya, artinya sudah ada produk tercipta, dan kamu sudah mendefinisikan pelanggan pertamamu. Ya, ingat kan cara mendefinisikan pelanggan pertama, tahu nggak? Cara mendefinisikan pelanggan pertama. Kemarin saya sudah ajari belum ini? Tentang ini, yang ini. Belum, Pak. Sudah saya ajari belum ini? Belum, Pak. Oke. Ini kan tahu ya, ini sudah saya ajari ya, early adopter itu siapa ya? Kalau dari Ya, kalau itu keseluruhan pelanggan, ini sudah ya? Iya, Pak, sudah. Oke, sekarang kita ingin mengenali apakah dia itu early adopter, inovator, early majority, late majority, atau langgar. Itu dengan ini, kita membuat tabel ini. Ya, misalkan yang atas ini early adopter, early majority, late majority, dan langgar. Kemudian ini contohnya, problemnya adalah produk perawatan kulit Indonesia yang berkualitas, tidak mudah didapatkan di Taiwan. Ini problemnya. Kemudian beri pertanyaan, have the problem, apakah mereka merasa mempunyai masalah? Kalau jawabannya iya, maka early adopter termasuk iya. Early majority juga akan menjawab iya, late majority juga akan menjawab iya, tetapi langgar itu akan, enggak, saya tidak punya masalah itu. Oh, dia berarti kategorinya langgar. Kemudian kasih pertanyaan kedua, apakah mereka memiliki permasalahan itu? Ya, mereka merasa memiliki. Kalau iya, early adopter akan menjawab iya. Saya punya banget masalah itu. Early majority juga, iya, saya benar-benar saya itu yang punya masalah. Late majority dia akan bilang enggak, saya tidak punya masalah itu. Kalau yang pertama tadi, ya saya tahu ada masalah itu di sini.
Tetapi apakah kamu mengalaminya? Late majority akan bilang, enggak, saya tidak punya masalah itu. Saya fine-fine saja dengan produk yang lain. Tapi kalau early majority dan early adopter akan menjawab bahwa ya, produk perawatan kulit Indonesia yang berkualitas memang tidak mudah didapatkan di Taiwan. Kemudian yang ketiga, kasih pertanyaan, apakah kamu mau membayar apabila ada yang mensolusi permasalahan mendapatkan produk perawatan kulit berkualitas dari Indonesia untuk di Taiwan? Kalau early adopter akan menjawab, ya, saya mau. Tetapi early majority, enggak, saya enggak perlu banget solusi itu. Kenapa? Karena saya bisa menggunakan skincare yang ada di Taiwan. Atau saya asal beli produk yang lagi hit di sini, itu sudah selesai. Sampai di sini bisa dipahami. Dari 3 pertanyaan tadi itu untuk menyaring early adopter. Kemudian, kamu lihat behavior-nya atau perilakunya. Jadi kalau early adopter itu bisa ditengari dengan gini. Biasanya dia membawa stok skincare dari tanah air. Artinya dia benar-benar punya masalah tentang produk perawatan kulit yang dari Indonesia. Kalau dari Taiwan dia nggak cocok. Terus kelakuan yang kedua, dia selalu nitip teman pulang ke Indonesia. Jadi kalau ada temannya pulang ke Indonesia, dia selalu titip belikan produk skincare yang ada di Indonesia. Ini mereknya. Kemudian perilaku yang ketiga, mencari skincare di toko Indonesia. Toko Indonesia ini toko Indonesia yang ada di Taiwan. Dia selalu mencari, Anda nggak produk ini, produk apa itu? Viva atau produk apa? Kemudian kalau kehabisan, dia selalu minta temannya dengan merek yang sama ke sana. Atau dia sering tanya ke teman-temannya via WA, punya nggak kamu produk ini yang ada di Indonesia? Atau di sini nggak ada. Atau tanya di Facebook. Atau dia, ya ini tadi, hubungannya tanya apa customer skincare yang lagi hit, yang ada hubungannya dengan produknya dia. Sampai di sini bisa dipahami nggak cara benar-benar mencari early adopter? Early adopter adalah orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan solusimu. Sampai di sini bisa dipahami, ada yang mau ditanyakan tentang early adopter? Said Nabil atau yang lain silakan. Kamu paham, Bil? Iya, Pak. Oke. Pak, aku mau tanya yang ini, Pak. Early yang majority itu maksudnya gimana, Pak? Itu apa, Pak? Early majority itu mayoritas, tapi yang masih ini nih. Kalau digrafikan seluruh pelangganmu itu akan seperti ini, distribusinya distribusi normal. Ya. Semakin ke sini itu semakin membutuhkan inovasi, solusi untuk permasalahan mereka. Yang pertama adalah pelanggan itu yang selalu berusaha menemukan inovasi, termasuk kalian ini. Kalian menemukan masalah dan mencarikan solusinya. Itu inovator. Yang kedua, kelompok kedua adalah early adopter. Adalah orang yang pengguna awal, yang pengguna solusi yang di awal. Jadi kalau ada solusi, dia langsung ambil. Kenapa? Karena saya memang sudah membutuhkan, sudah menunggu-nunggu. Kalau early majority ini people who wants complete solution and convenience. People who wants the newest. Kalau kelompok yang dua ini, orang yang selalu menginginkan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang bisa mensolusi. Tapi kalau yang di kelompok ini, orang-orang yang menginginkan solusi yang sudah lengkap, yang sudah sempurna, yang sudah enak, mereka baru berubah. Kalau masih modelnya coba-coba, saya lebih baik pakai produk yang lain deh. Jadi ini tidak terlalu membutuhkan istilahnya itu. Apalagi late majority semakin rentan. Aku ganti handphone nggak penting kalau masih bisa dipakai mengupgrade WhatsApp itu beres. Tapi yang langgar ini kalau ngomong handphone,
Aku nggak penting pakai WA, yang penting masih bisa dibuat telepon dan SMS, selesai. Jadi semakin nggak mau lagi berubah. Bisa dipahami, Nabil? Iya, Pak. Iya, Ya. bisa. Ya, Iya. makanya kita harus cari ini namanya early adopter. Early adopter gimana? Ini caranya nih, mendeteksinya. Bagaimana respon mereka terhadap permasalahan. Apakah mereka tahu akan ada masalah ini? Oh, tahu. Apakah mereka tahu bahwa dirinya bermasalah dengan ini? Oh ya, kalau enggak, ya mereka berarti pada dilanggar atau di lead majority. Apakah mereka mau membayar solusi yang ditemukan untuk masalah mereka? Kalau mau berarti early adopter. Kalau nggak mau berarti early majority. Mereka tahu bahwa itu ada masalah, tapi mereka tidak mau membeli. Kenapa? Saya tak cari produk yang lain aja yang selama ini saya gunakan. Paham ya sampai di sini? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke, tadi kita sampai mana tadi? Yang kedua, capaian yang kedua, ya, sprint yang kedua. Nah, ini contohnya sprint kedua. Nanti silakan dibuat sprint kedua. Oke, sprint kedua, misalkan saya kasih kuning. S2C1, apa isinya? Kita membuat produk minimal dengan transaksi ini saya kunci dulu. Nah, ini ya. Membuat produk minimal ini kira-kira apa yang harus kita lakukan ini? Aktivitasnya apa ini? Yuk, kelompok 2 atau itu Pak, sebagian pelanggan pertama itu harus bisa, bukan sebagian sih Pak, harus bisa follow IG kami kalau membeli itu. Terus harus bisa melakukan transaksi juga sebanyak 50%. Ya, untuk itu apa yang kamu lakukan? Capaian aktivitas apa yang kamu lakukan? Supaya kamu bisa mendekati produk minimal versi 1. Rilis diluncurkan. DFD terukur 100 orang pelanggan pertama dengan hasil 75% follow IG dan transaksi 50. Aktivitas apa yang kamu lakukan untuk mencapai ini? Endorse, Pak. Hah? Maksudnya endorse gimana? Kita nyewa orang untuk mempromosikan Instagram kita, Pak, sehingga orang-orang pasti akan tahu sih Instagram kita, terus nge-follow. Apa? Kalau kerjasama dengan endorse kan sudah ada di atas. Kalau yang di sini apa aktivitasnya? Meminta endorser rilis memunculkan mempromo produk kita. Kita gini ya kira-kira atau bagaimana? Mempromosikan, Pak. Ya, mempromosikan produk kita. Nah, kan gini ya. Iya, Pak. Terus untuk yang pelanggan pertama tadi sudah didefinisikan belum ya? Udah di mana pendefinisiannya? Kan kamu endorser, jangan sembarang endorser. Endorser yang ada potensi produk pelanggan pertamamu. Misalkan pelanggan pertamamu adalah mahasiswa UMG, tapi endorsernya itu ibu-ibu. Kira-kira masuk akal nggak? Enggak, Pak. Nah, endorsermu sekarang Rizky, endorsermu sekarang siapa aja? Saya ingin tanya. Ceritakan yang sudah 20 endorser yang sudah kerjasama dengan kamu. Itu seperti apa profilnya? Kalau saya sih meminta teman kan Pak untuk endorse. Anak UMG juga, terus yang beli juga anak UMG juga. Termasuk anak farmasi itu Pak.
Oke, berarti sudah oke ya. Iya, Pak. Oke. Ini meminta endorser mempromosikan produk kita. Dalam bentuk apa ini? Reels apa? Sorry, Pak. Hah? Story kemarin. Ya, Oke. kalau saat ini story saja, Pak. Oke, kita sebut apa ini? Story 1. Story Instagram. Enggak, maksudku kasih nomor. Jadi kamu rilis berapa kali gitu maksudku. 2 hari sekali. Story berapa? 2 hari sekali atau bagaimana? Itu Pak, kemarin ada yang 1 kali, ada yang dua kali aja Pak. Nah, itu kamu harus atur kan. Yang misalkan 20 kalau masing-masing hanya mau bersedia maksimal 2 kali, berarti kan kamu harus atur, karena kan kamu harus mengambil berapa ini jumlahnya? Mendapat 75 orang yang follow IG dan transaksi 50%. Karena kamu harus atur. Paham maksudnya? Iya Pak, paham. Nah, ini kamu atur nanti ya. Oke, aktivitas lain selain endorser apa? Selain endorser apa? Supaya kamu dapat ini. Ini mendefinisikan siapa saja pelanggan pertama. Oh, early adopter. Ya. Paham ini maksudnya yang pertama ini? Ini kalau perlu 100 orang ini sebutkan siapa saja orangnya ini. Nanti kamu dekati orang-orang ini. Berarti disebutkan di Mairo juga, Pak? Nggak usah, kamu sendiri nggak usah dimunculkan. Kamu catatanmu sendiri aja, nggak usah muncul di Mairo Iya, ya. Pak, sudah tercatat. Ya, 100 orang ini harus ada. Dan saya tawarkan, kalau mereka ternyata nantinya itu menolak semua, berarti bisnis ini tuh nggak berhasil. Kalau mereka semuanya sesuai dengan targetmu ini, 75 ikut IG dan transaksi 50, berarti ini menjanjikan ini. Apalagi aktivitasmu selain mendefinisikan, meminta endorser, apalagi? Yang kamu touch langsung ke 100 orang ini, apa yang kamu lakukan? Perlu nggak kamu chat langsung mereka? Perlu Pak, kan kayak gimana rasanya, apa ada yang kurang. Apa itu namanya? Namanya aktivitasnya apa? Testimoni. Promo direct, kan masih promo, belum testimoni. Oh iya. Mempertanyakan kepada konsumen terkait produk kita, Pak. Mungkin gitu. Lu kan belum penggunaan, ini masih menawarkan kan ini ceritanya. Untuk ngajak membeli gitu, Pak. Kalau Ya, menawarkan produk secara langsung kepada PP. Ya. Iya, Pak. Tak tunjukkan contohnya ya. Contohnya yang ada di sini. Apa yang dilakukan? S2P1. Promo buat story dan nambah 3 feed. Promo feed untuk endorser 5 orang. Free endorser. Up 2 kali feed dalam 1 minggu. Nah ini maksud saya ya. Diatur kayak gini. Mau up berapa kali dalam 1 minggu? Ya nanti kamu atur di situ ya. Iya, Pak. Terus kemudian ini menawarkan 300 dengan cara apa? Broadcast ke 60 orang. Siapa yang broadcast? Si A, si B, si C. Ya. Apa bahasanya broadcast saja ya? Iya, Pak. Menawarkan atau broadcast juga boleh. Ini oke kepada
100 orang PB tadi kamu ya. Targetmu ini berapa? 100? 100 orang, Pak. 100 pada 100 orang. Oke. Oke, kira-kira ada aktivitas lagi, kalian diskusikan nanti ya. Ini yang mengerjakan siapa? Pendefinisian ini. Siapa yang mengerjakan? Kalau yang pelanggan pertama ya Pak ya, itu Ya. Antoko sama Baron Pak. A2 dan dan B. Oke. Terus ini meminta endorser mempromosikan. Itu Indah sama Ali Pak. I dan I A. dan A. Ya. Nah, ini story up 2 kali seminggu ini misalnya yang tadi. Contoh yang tadi ya. Nanti kamu atur sendiri ya. Terus yang ini menawarkan direct ini. Itu H Pak, Hilman. H2. H2. Oke. Nah, ya. Ini baru C1. Nah, ini lakukan selama 2 minggu, setelah itu kamu lakukan perbaikan. Perbaikan seperti apa? Kita lihat contohnya di sini. Nah, oke, setelah nanti proses penjualan ini selama 2 minggu dilakukan, baru kamu melakukan validasi ini. Ya, nanti kamu bikin ke sini. Bagaimana profil kriterianya? Kriteria produk pelanggan pertama tadi loh, kamu masukkan di sini. Berapa jumlahnya? Tadi kan kamu 100. Bagaimana cara mengakuisisinya? Menghubungi kenalan pendekatan ke ketua RT RW. Kalau ini contohnya yang apa ini? Yang Mang Sayur kemarin masih ingat ya, Mang Sayur. Aplikasi Mang Sayur. Ini contohnya bagaimana profil kriterianya sudah 100 orang. Cara akuisisinya bagaimana menghubungi kenalan pendekatan ke ketua RT RW. Nah, nanti kalau kamu punyamu apa kira-kira isinya? Itu Pak, apa yang tadi menghubungi secara langsung. Terus promosi juga lewat endorse tadi. Ya, mesin gitu ya. Kemudian Ya, desirability. Customer menggunakan PM. Produk Mang Sayur ini maksudnya. Desirable tadi, oh ini, punyamu di sini kan nanti 75% follow IG dan terjadi transaksi. Bagaimana cara mengukurnya? Nanti lihat di IG-nya, apakah sudah ada 75 orang atau tidak, kan itu. Siapa yang mengukur? Nah, sebutkan nanti Hilman atau siapa di sini ya. Kapan dimulainya pengukuran? Kapan kira-kira? Tanggal 2 minggu. Jadi seminggu lagi kan kita menyelesaikan yang ini. Yang S1 seminggu lagi. 2 minggu kemudian kita menyelesaikan yang S2. Berarti setelah 3 minggu dari sekarang, kamu tulis di sini periodenya. Bisa dipahami nggak ini? Ya, Pak. Kapan mengukurnya? Berarti tanggal berapa ini berarti? Kalau muni tanggal. Berarti seminggu lagi, periodenya 2 minggu. Ya, kamu tulis di sini ya. Nanti kamu cek sendiri. Ya. Terus visibility-nya. Kalau di sini, dia durasi pengiriman sayuran. Kalau kamu nanti apa? Boleh durasi juga. Ya, selain itu apa lagi? Selain itu.
hubungannya dengan kepuasan mereka. Oke lah, samakan dengan ini juga boleh. Ya nanti ya. Pengiriman berapa lama nanti kamu cek. Sayur dikirim dalam waktu 2 jam. Kemudian bagaimana mengukurnya? Ukur manual dengan form kontrol pakai Excel. Membandingkan waktu pesanan dan diproses VS pengiriman. Jadi nanti kamu catat ketika ada yang order sampai barang diterima itu berapa lama. Terus siapa yang mengerjakan dan kapan melakukan pengukuran setiap ada pesanan. Nah, bisa dipahami ya? Iya Pak, bisa. Oke, terus viability, seberapa dampak bisnisnya? Berapa besar jumlah transaksi yang terjadi? Kalau kamu tadi kan menargetkan 150%, berarti 50 transaksi. Terjadi 50 transaksi, masing-masing berapa dari 20.000 dalam 1 minggu. Kalau kamu tadi kan 2 minggu, setara dengan berapa? Kamu tadi berapa jadinya? 50 transaksi kali 20.000. Iya Pak, jadi Oke, ada 1 juta ya. Itu iya, selama Pak, 1 juta 2 minggu. minggu. Ya. How to measure cek rekening? Siapa yang melakukan? Indah misalkan. Periodenya kapan? Ditulis periodenya. Ya. Terus setelah itu, ini namanya kanvas evaluasi rilis produk minimal. Nah, dari yang kriteria-kriteria tadi itu, ini 1, 2, 3 ditarik ke sini. Nah, hasilnya apa? Misalkan nih, yang diinginkan adalah 75% dari pelanggan pertama, yaitu 50 IRT, menggunakan solusi Mang Sayur. Hasilnya, ternyata 25% dari 50. Pembelajarannya apa? Penggunaan Mang Sayur rendah karena kurangnya promosi. Penggunaan Mang Sayur rendah karena prosedur pemesanan dan pembayaran via online. Dugaannya apa? Penggunaan Mang Sayur akan tinggi jika kita tambah promosi. Dugaan yang lain, penggunaan Mang Sayur akan tinggi jika melayani COD. Tidak hanya pembayaran via online. Dilakukan redesign produk minimal. Promosi offline melalui komunitas ibu-ibu di perumahan. Ya, kerjasama dengan banyak pedagang pasar di area pelanggan. Nah, kayak gitu ya. Ini semua dievaluasi. Di sisi kemampuan, visibility, sayur dikirimkan kepada dalam waktu 2 jam setelah konfirmasi pembayaran. Sayur dikirimkan lebih dari 2 jam setelah konfirmasi pembayaran hasilnya. Pembelajarannya apa? Sayur terkirim lebih dari 2 jam karena kurir kesulitan menemukan alamat pemesan. Sayur dikirim lebih lokasi pemesanan jauh dan macet. Alasannya kenapa kok lama? Karena ini lokasi pemesanannya jauh dan macet. Dugaannya, sayur terkirim kurang dari 2 jam bila kita meminta pemesan share location. Sayur terkirim lebih cepat jika di bawah 25 km. Apa redesign produk minimalnya? Kerjasama dengan banyak pedagang di pasar di area pelanggan. Nah, jadi menambah stok pelanggan yang kerjasama. Kemudian yang ketiga, contohnya, yang diinginkan adalah terjadi 10 transaksi, masing-masing 25.000 dalam 1 minggu atau setara dengan 250.000. Apa hasilnya? Terjadi 5 transaksi saja, masing-masing 25.000 dalam 1 minggu atau 125.000. Jadi separuhnya. Hanya terjadi 5 transaksi, ini permasalahannya. Apa dugaannya? Terjadi 10 transaksi dalam 1 minggu jika pengguna Mang Sayur tinggi. Oh, berarti followernya harus tinggi kalau di kita. Apa kiatnya? Free ongkir untuk pelanggan lama dengan sistem member
get member. Kita ada promo kayak gini. Kita akan ada free ongkir untuk pelanggan lama dengan sistem member. Jadi kalau Anda memberikan promo ke temannya untuk masuk ke sini, maka Anda akan mendapatkan free ongkir. Nah, ini promonya. Bisa dipahami ya? Ini nanti kita bikin kayak gini. Ini aktivitas ini adalah untuk menjawab sprint yang kedua. Yang poin 6, perbaikan produk minimal. Nah, ini itu dalam bentuk 2 kanvas tadi. Sampai di sini bisa dipahami. Tak kopikan kanvasnya dari sini ya. Ini kanvasnya kanvas ini. Bisa, Pak. Pak, saya mau tanya. Saya mau tanya. Ya. Pak. Tanya silakan. Yang ini, Pak. Yang Milo ini ya, Pak ya. Nah, kita, Pak, nggak kelihatan nilainya yang sprint tuh, Pak. Kenapa? Ya, yang ini ya, yang ini. Yang mana? Yang mana ya? Belum tak ini, Pak. Geser dulu, Pak. Yang mana? Sprint 2. Sprint berapa? Yang barusan dikerjakan. Yang itu ini? tuh maksudnya bagaimana? Nah, itu. Yang ini? Ini tuh maksudnya bagaimana, Pak? Itu ada I, ada A itu maksudnya bagaimana? I atau A ini namanya anggotanya. I tadi itu Oh. Indah. A itu siapa tadi itu? Alif. Ya, Alif. Indah dan Alif. Kemudian H2 tadi itu Hilman. Ini yang ngerjakan ini. Jadi terpantau orang-orangnya. Tapi kan saya kan nyoba mau mengerjakan itu tetap gak bisa, Pak. Kenapa kok nggak bisa? Nggak tahu, Pak. Miloku sendiri yang nggak bisa ini. Ya, kamu benerkan Miromu dong. Saya juga nggak tahu. Miromu benerkan dulu. Kalau perlu kamu reinstall ulang, kemudian linknya kamu sudah tahu nggak linknya? Linknya lupa saya, Pak. Loh, ya minta kelompokmu ta. Kalau nggak tahu tanya kelompokmu ya. Anggota kelompok 2 nih tak bantu share ke grup. Nih. Nih kamu klik ini nanti tak share di itu ya. Di WA grup ya. 3, Pak. Hah? 3 atau dia? 3. Iya, saya 3, Pak. Oh, 3, oke. Nih, 3 ya. Keren aja. Nah, tuh, kamu tinggal klik itu. Ya, ini ya, saya kopikan ini. Ini diklik, Pak ya. Ya. Sama ini satunya ini. Ini. Oh. Sing of it. Halo, Pak. Ya. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3. Kelompok 3 kenapa? Kelompok 3? Oh, ini belum kelompok 3, Pak. Belum. Ini masih kelompok 2. Kenapa? Ini sinyalnya putus-putus. Jadi Iya. Oke, kelompok 2 dan teman-teman yang lain sudah paham ya sampai di sini ya maksudnya ya? Iya, Pak, sudah. Tadi kan sudah saya ajari sampai sprint yang kedua dan bagaimana produk minimal dan rilis hasil pembelajaran dan dugaan ya. Iya, Pak. Oke. Sementara nanti kerjakan sampai sini dulu. Ya, sambil saya lihat besok perkembangannya seperti apa. Iya, Pak. 2 hari sekali ya, Pak, ya itu. Ya, 2 hari sekali kalian koordinasi internal ya.
Nanti saya Iya, Pak. sesekali tak pantau lewat Miro-nya. Saya lihat. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nanti akan ada tabel evaluasi. Nih, tabel evaluasi saya tunjukkan sekalian. Oh, belum. Nggak usah saya kasih dulu, nanti aja. Nah, nanti ketika kalian proses jualan, ya, eksekusi, ini banyak strategi yang bisa dilakukan. Kamu pelajari sendiri, ada branding, mendesain, macam-macam. Ini bahan evaluasimu nih nanti. Media komunikasinya pakai apa, pakai booster, pakai undangan media, kenalan, dan macam. Ini ya, kamu bisa lihat-lihat ini. Ini untuk ini, dugaan-dugaan tadi loh. Nah, mungkin permasalahan pembelajaran apa, dugaannya apa. Bisa jadi kamu lihat di sini juga ya. Biar lebih luas. Oke. Kira-kira kelompok 2 dan kelompok 3 perlu dibahas atau enggak ini? Atau sudah cukup lihat dari yang kelompok 2 tadi? Saya mau tanya, Pak, Silakan. dari kelompok 3. Untuk yang sprint 1 yang itu Pak, pencapaian terus ya ini Pak. Itu nanti sesuai jumlahnya sama yang di itu Pak ya. Di Canva sprint itu Pak ya. Misal sprint 1 ada 7, berarti ada 7 itu Pak ya. Betul. Tapi kalau misalnya di satu poin itu ada beberapa, misal kayak sosial media mencakup fitur begini, nanti itu langsung jadikan satu aja Pak ya, nggak usah dipisah-pisah lagi. Pertanyaannya yang jelas dulu, maksudnya apa? Contohnya ini, sebentar, saya kasih contoh punya. Ini, ntar. Ini punyanya kelompok, atau langsung masuk, ini aja deh. Ini aja Pak. 1 sampai 4, 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa ya. Ada 6 ini kan sudah. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan sudah. Ya, Pak. Terus nanti apa pertanyaannya? Sampainya yang 6 ini dicapaian digeser ke sana atau diduplikat, Pak? Begitu. Gini, 1 itu ada berapa aktivitas? Oh, ternyata ada 1 aktivitas. Misalkan dibuat aktivitas dulu. Ini sekarang sudah dikerjakan di mana? Oh, sampai proses, Pak. Jadi didetailkan, Pak, ya, untuk aktivitasnya. Didetailkan. Misalkan yang ketiga ini, capaian ketiga, itu ada 3 aktivitas yang dilakukan. Kebetulan posisinya dia ada di proses. Misalkan, oh satunya, Pak, di kendala. Taruh di sini. Jadi teman-teman ketika meeting, 2 hari sekali itu langsung lihat kendalanya apa ini, cerita langsung. Jadi meetingnya nggak usah lama-lama. Iya. Apalagi nanti kalau semuanya sudah tergeser ke selesai semua, nggak usah dibahas karena udah selesai. Kalau misalnya capaiannya udah ada yang selesai, nggak apa-apa Pak ya? Tuh, langsung geser ke sana, ke selesai. Oh iya. Kayak ini kan udah selesai nih, digeser selesai. Jangan ditaruh di mana-mana lagi. Iya. Kalau aktivitasnya masih belum dilakukan, ditulis di aktivitas, ini taruh di aktivitas. Tapi kalau sudah dalam proses pengerjaan, taruh di proses pengerjaan. Kalau ada masalah, taruh di kendala. Kalau sudah selesai, taruh di kolom selesai. Ya, jadi, baik, Pak. Ini cara kita berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Jadi mereka lihat, ini nggak usah takon-takon, langsung, oh, ini lihat tabel ini kan mereka sudah langsung paham. Misalkan Hilman, dia langsung lari ke yang HH ini bagianku, tak kerjakan. Aku gak sepiro ngurusi yang teman yang lain, saya fokus kerjaan saya. Tapi ketika nanti R ini, dia naruh di sini, lah Hilman nanya, ono opo masalahnya? Aku bisa bantu nggak? Nah, iya, bisa dipahami? Bisa, jadi efektif kerja tim itu. Jadi nggak overlapping istilahnya. Si A ngerjakan apa, si B ngerjakan apa, dan semua masalah ada yang mengerjakan. Bukan si A dan si B mengerjakan hal yang sama, kan nggak ada di sini. Iya. Nah, dari sini pun saya bisa mantau siapa yang bekerja dan siapa yang tidak bekerja. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Berarti nanti untuk sprint kedua dan ketiga sama Pak ya? Sesuai poin-poin yang di Canvas tadi. Yes, ya. Nih, contohnya tadi.
Loh, sama semua, ada namanya semua ya. S2C1. Ya, baik Pak. Terus yang ini nanti kamu kasih S2C2. Ya. Kan ini belum ada judulnya, kasih S2C2. S2C2. Nah, apa? Ini evaluasi nih, perbaikan. Nah, ini perbaikannya di sini nih. Taruh di sini. Iya, Pak. Ya. Isinya apa? Tadi yang saya ceritakan tadi itu. Jadi ada usulan perbaikan di sini, lalu kerjakan perbaikan untuk memperbaiki produk minimalmu. Setelah itu kamu bikin lagi yang sprint yang ketiga. Feedback-nya gitu Pak ya. Kenapa? Feedback dari pelanggan pertama gitu Pak ya. Betul, feedback itu untuk menyempurnakan produk minimalmu. Ya, setelah produk minimal jadi versi lanjutan, kamu kerjakan sprint 3 ini. Ya, sprint 3 artinya apa? Kamu buat ini lagi, kamu kopikan ke kanan, kamu kasih judul S3C1. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Beni. Sama-sama. Kelompok 1 jelas, kelompok 2 jelas, kelompok 3 jelas? Iya, Pak. Oke. Ini saya kasih masukan sedikit ya, saya tambahi sedikit ya. Saya ingin ngomong tentang ini menarik ini. Tolong diperhatikan ini. Ini hubungannya nanti kalian dengan kelulusan. Supaya kalian lulusnya lancar. Membuat proposal skripsi dan lain-lain lancar. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, bentar. Nanti kalau ada yang nggak jelas langsung tanya ya. Ini penting. Saya sebenarnya ingin sampaikan ke teman-teman yang lebih banyak, tapi yang hadir cuma segini. Baik. Ini saya namakan New Business Innovator. Jadi capaian pembelajaran lulusan prodi kewirausahaan. Nanti kalian dicetak menjadi seorang inovator bisnis baru. Kalian bisa menciptakan bisnis baru. Apa? Yang pertama, kalian diharapkan mencapai field business experience. Jadi bisa merasakan pengalaman berbisnis. Dengan caranya bagaimana? Saya sudah ajarkan memulai berbisnis itu ada 3 kecocokan, yaitu founder business fit, problem solution fit, dan product market fit. Founder business fit ini kita dekati dengan kewirausahaan efektuasi yang ada board in hand dan lain sebagainya. Kemudian problem solution fit kita ajarkan design thinking. Ya, di semester lalu kita sudah praktekannya. Kalian sudah merasakan berbisnis langsung dengan menciptakan sebuah produk, inovasi produk. Dan di semester ini, di EP4 ini, kalian belajar untuk mengetahui bagaimana menyesuaikan antara produk kalian dengan pasar. Ya, kita ajarkan kalian bagaimana membuat produk minimal, bagaimana kalian mengenali pelanggan pertama, dan melakukan transaksi pada produk itu kepada pelanggan pertama. Ya di mata kuliah ini. Jadi kalian diajarkan field business experience. Jadi merasakan pengalaman bisnis secara nyata. Yang kedua, doing real innovation. Artinya kalian benar-benar melakukan inovasi secara nyata. Jadi kalau semester lalu kalian hanya membuat prototipe saja, semester ini kalian membuat produk minimal yang bisa dijual. Ya, ini perbedaannya. Pertemuan kemarin saya sudah jelaskan apa itu bedanya prototipe dengan produk minimal.
Kalau prototipe itu hanya simulasi saja kepada responden, tetapi kalau produk minimal, kalian sudah punya barangnya, meskipun dengan fitur minimal, dan sudah menemukan pelanggan pertama atau adopter, dan sudah ada transaksi. Jadi kalian benar-benar sudah doing real innovation. Kalian sudah melakukan inovasi yang nyata. Kemudian kalian juga memiliki kemampuan finding valid customer dan real transaction. Apa artinya? Kalian bisa menemukan customer yang valid, yaitu pelanggan pertama yang benar-benar membutuhkan produk solusi ini dan sudah terjadi transaksi yang real. Ya. Terus yang selanjutnya, kalian mampu meng-create real solution through new product. Kalian bisa membuat sebuah solusi melalui pembuatan produk. Jadi kalau di sini digambarkan, ini hanya gambar saja, ini dalam bentuk prototype, itu kita belajar di EP1 sampai EP5. Kemudian nanti kalian ada KKN. KKN itu kalian bisa menggunakan solusi yang kalian pelajari di EP1 sampai 5 untuk KKN. Jadi kalian di sini mengembangkan produk minimal. Jadi kalau kalian kepingin itu berlanjut apa yang dilakukan di EP, KKN, magang, dan skripsi, maka gunakan bisnis yang bagus. Cari mulai dari sekarang, misalkan, Pak, ini opportunity bisnis yang saya buat ini kok cuma kecil ya Pak, cuma 1.750.000 per bulan, nggak cukup ini kalau untuk 8 orang kelompok. Lah kalian cari yang lebih bagus lagi, cari permasalahan yang dialami banyak orang, dan kalau kalian bisa menemukan solusinya, maka akan terjual, opportunity-nya akan semakin besar. Kalian kalau perlu bikin lagi aja. Yang penting kan sekarang sudah tahu caranya bagaimana membuat produk market, membuat produk solution fit dan produk market fit. Sekarang tinggal kalian membuat implementasi yang mempunyai opportunity banyak. Kembali lagi, tingkatnya kalian belajar EP1 sampai 5 adalah di prototype. Ketika KKN kalian punya produk minimal. Jadi kalau bikin laporan nanti, kalau setingkat KKN minimal harus ada produk minimal yang terbentuk. Kemudian ketika kalian magang, itu harus ada penyempurnaan dari produk minimal. Jadi laporannya nanti kalau di sini transaksinya, misalkan tadi disampaikan Amalia tadi itu 2 juta, maka di sini ada di magang ada transaksi sekitar 2 kali lipatnya, misalkan 4 juta. Kalau deskripsi ini harus lebih sempurna lagi, lebih tinggi dari 4 juta, 10 juta atau lebih. Dan ngeluaran skripsi ini kalau kita ngomong sudah seperti startup yang produknya sudah terjual banyak dan sudah bisa disampaikan kepada para investor untuk masuk di bisnis ini. Ya. Jadi bentuk laporan kalian luaran nanti itu menggunakan ini saling terkait antara EP15, KKN, magang, dan skripsi. Jadi kalian bisa membuat laporan tuh dalam bentuk laporan, buat artikel, buat PKM, kalau ada lomba-lomba, karya ilmiah, ada riset dan lain sebagainya menggunakan skema ini. Jadi design thinking dan agile execution yang saya ajarkan pada EP4 ini. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami atau tidak? Saya ingin dengar suaranya Indah. Indah bisa open mic? Indah bisa open mic? Oke, nggak dengar. Rizky bisa open mic? Rizky Amalia? Iya, Pak. Oke, Rizky, apa yang kamu tangkap dari apa yang saya sampaikan, Rizky? Rizky, tadi apa yang saya sampaikan kamu bisa nangkap nggak? Tadi sinyalnya
Lag, Pak, jadi hambar-hambar gitu. Gimana Rizky? Ya, Rizky kendala sinyal ya. Nabil bisa open mic Nabil. Iya, Pak. Nabil, apa yang kamu tangkap dari penjelasan saya, Nabil? Nabil? Nabil bisa open mic? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke, apa Nabil yang kamu tangkap dari capaian pembelajaran lulusan prodi kemanusiaan? Kalau saya lihat kemarin, Pak, ya, dari yang capaian pembelajaran lulusan itu apa ya, Pak, ya, kemarin ya. Benar, Pak. Kenapa kok kemarin? Ini kan saya jelaskan sekarang ini. Kemarin sempat dijelaskan sedikit ya, Pak. Yang Oh ya, di sudah ini. ke YouTube itu. Oke. Kamu Iya, Pak, bisa ya. menangkap apa ini? Kalau dari apa ya? Kalau dari anu tuh sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Jadi kayak apa ya? Kayak apa ya? Bir, turut Nabil. Tak kayak bahasa Indonesia kemarin ya. Merasakan pengalaman bisnis. Ya. Ini apa yang Iya, kamu Pak. bisa ceritakan, Bil? Kamu pernah merasakan pengalaman berbisnis nggak, Bil? Pernah sih, Pak. Ya, ini di KWU, kamu nanti akan merasakan ini dengan bisnis yang benar. Ini apa? Diajari ini kan? Iya, Pak. Ya, ngerti maksudnya? Founder Business Fit apa, Bil? Yang efektuasi loh, Bil. Bird in hand, crazy quilt. Iya, Iya, Pak. problem solution fit ini pakai apa ini? Ilmunya pakai apa? Pakai design thinking, Bill. Ingat, Bill? Ya, yang pertama itu, Pak, ya. Ya, kalau product market fit pakai apa ini, Bill? Pakai agile execution, Bill. Yang kita pelajari sekarang nih, Bill. Project charter dan lain sebagainya, tuh, Bill. Ya, Iya, Pak. jadi kalian diajak untuk merasakan pengalaman bisnis secara nyata. Kan sudah praktek ini kan semuanya sudah ya. Bill, paham, Bill? Iya, Pak. Coba Nur Saidah bisa open mic, Nur Saidah. Ini bisa dengar suara saya, teman-teman? Bisa, Pak.
Dijual. Bismillah dijual kondisi tahun. Plat S Jombang Sakmati jasa lumayan. Justru sertifikat ini anggap cakup harga. Oke, Irin. Irin bisa open mic? Irin, apa yang kamu Iya, Pak. pelajari tentang ini, Irin? Yang saya sampaikan ini, creating real solution through new product. Menurut yang saya pahami itu Ya. dia kita Pak itu Pak. Kita merasakan bagaimana membuat bisnis sendiri dari EP 1 sampai 5 kita prototype. Buat prototype terus setelah itu pada tahap KKN kita bisa mengembangkan produk tadi menjadi produk minimal. Ya. Lalu di magang kita bisa mengembangkan lagi produknya sampai deskripsi Pak menjadi produk yang benar-benar nyata gitu. Yes, betul sekali. Ini tahap minimal ya. Jadi boleh nggak Pak kalau saya KKN itu sudah iterasi yang pertama. Jadi kalau di sini tuh V0 saya sudah V1 dan versi 1 dan versi 2. Boleh banget. Begitu juga di magang, begitu juga deskripsi. Ya, ini standar minimal. Contohnya aja di EP 4 sekarang, kalian kan sudah di produk minimal malah. Ya. Irin, kira-kira nanti kalau kamu KKN, kamu mau ngambil apa kira-kira? Jadi ini program ini kan nanti akan di launching seperti ini. Ini masih dibahas dengan Pak Aris mekanismenya seperti apa. Jadi misalkan kalau KKN, kalian bisa KKN dilakukan misalkan ke masyarakat desa, BUMDes, ke kelompok remaja itu loh, Karang Taruna. Kalian ajari tentang design thinking. Kalian ajari membuat sebuah produk. Dan juga kalau kalian sudah punya sebuah bisnis yang sudah ada produk, minimalnya kalian sudah bisa eksekusi di situ. Sekalian jualan. Sekalian menjalankan proses sprint 1, 2, 3. Itu bisa. Misalkan nanti ketika magang kemana? Oh, ke daerah sini Pak. Kalau misalkan kemarin produknya waktu KKN itu dijual di wilayah desa A, waktu magang ini dicoba di desa B dalam kota yang sama, atau di desa B di kota yang lain untuk tes pasar, tes market. Itu boleh. Jadi nanti EP1, KKN, magang, skripsi itu mengalir terus bisnis kalian. Terus disempurnakan terus. Ya. Kalau yang sekarang, yang kakak kelas kalian sekarang, EP 1 sampai 5 itu berganti-ganti produk. KKN ganti topik lagi. Magang ganti topik lagi, skripsi ganti topik lagi. Sehingga semuanya baru. Nah, saya menyarankan ke angkatan kalian, pikirkan yang bagus sebuah solusi dan membuat sebuah produk sejak di EP ini. Yang bagus yang seperti apa, Pak? Yang mempunyai opportunity yang tinggi. Misalkan tadi saya kasih contoh cakap Mandarin. Cakap Mandarin kan 2.500 orang dengan potensi satu orangnya 1 juta. Itu per tahunnya. Jadi kalau dihitung 2.500 kali 1 juta, potensinya adalah 2.500 kali 1 juta.
adalah 2,5 miliar per tahun. Nah, itu kan uang gede. Dibandingkan dengan tadi yang kelompok berapa tadi itu hanya 1.750.000 per bulan atau per tahunnya taruhlah 12 kali 2 juta cuma 24 juta dibandingkan yang 2 miliar. Ya, kamu cari sejak awal di EP ini sama tim bisa kalau belajaran oke 8 orang, tapi nanti kalau kalian mau membuat bisnis yang sesungguhnya di kisaran 5 aja atau lebih kecil lagi. Cari bisnis yang opportunity-nya tinggi. Cakap Mandarin itu opportunity-nya sekitar 2,5 miliar per tahun. Dan kalau kalian nanti berhasil, misalkan di Taiwan, kalian bisa coba lagi dengan metode yang sama untuk ke Brunei, untuk ke Jeddah, ke Arab Saudi, untuk kemana. Dengan metode yang sama. Kalian bisa meluaskan pasarnya. Sampai di sini bisa dipahami yang saya sampaikan. Iya, Pak. Oke. Alhamdulillah, Pak, gitu ya. tapi kalau bicara soal produk berarti kita nggak tertuju ke produk makanan berarti, Pak. Kalau melihat keuntungan ya, Pak. Enggak. Berarti bertahap gitu, Pak, berarti, Pak. Bisa juga produk makanan, terus nanti kalau pengen lagi bisa juga kayak fashion, entah itu fashion, entah itu produk kecantikan gitu. Seperti itu, Pak. Ya. Atau dan Nabil, jangan lupa kamu gunakan design thinking. Design thinking itu diawali dari proses empati. Empati itu kita menyelami apa sih masalah yang diderita oleh customer kita. Dari permasalahan itu kan akhirnya kita definisikan, dari empati itu kita definisikan permasalahan, kemudian kita cari solusinya. Solusi ini bisa jadi produk, bisa jadi jasa. Ya. Contohnya pada proses PMI. Oh, ternyata ketika mendefinisikan produknya itu, marketnya itu adalah orang-orang yang mau berangkat menjadi PMI, dan orang-orang yang baru sebulan 2 bulan di PMI, mereka punya kesulitan dengan berbahasa Taiwan. Oh, ini ada kebutuhan untuk ngajari orang berbahasa Taiwan dengan lancar. Kemudian setelah masalahnya ada, baru dicarikan solusinya. Solusinya apa? Kita bikin kursusan. Namanya Cakap Mandarin. Kan kemarin gitu yang diajarkan. Dihitung berapa sih potensinya? Potensinya kemarin itu dihitung ada 2.500 orang. Kalau kita bikin kursusan harganya 1 juta, itu potensinya 2,5 miliar. Apalagi kalau ternyata kita definisikan keuntungannya itu misalkan 40%, karena kan kita cuma pakai WA, kemudian pakai Zoom, dan nyewa orang sebagai native, yang kita bisa kerjasama dengan BJI yang ada di Taiwan. Ya itu untungnya kan banyak. Seperti itu. Jadi tidak harus makanan. Solusi itu bisa barang, bisa jasa. Seperti itu, Nabil, bisa dipahami? Iya, Pak. Jangan mulai dari solusi dulu, atau mulai dari produk dulu. Jangan. Jadi kebanyakan orang itu cari produk dulu baru dipasarkan. Bukan. Kita cari dulu customer yang mau kita bidik siapa, kita lihat dia punya masalah apa, kita carikan solusi, kita buatkan produknya, kita jual ke mereka. Jadi pasarnya ada, solusinya ada, produknya ada. Nyambung semuanya. Ya. Jadi ada namanya product solution fit, ada product market fit. Nah, wis. Ya. Saya sudah ajarkan ini, kalau nanti prakteknya seperti apa. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Oh iya, Pak. Oke. Mau tanya cukup yang ya? ini, Pak. Pak. Gimana? Silakan. Mau tanya silakan. Produk kemarin, Pak. Kalau semisal itu buat Miro lagi berarti, Pak ya.
Maksudnya dari awal lagi berarti, Pak? Ya, kalau saya sarankan, kalau sekarang ini misalkan, opportunity-nya kok kecil ya Pak, ini nggak jelas ini, dan orang tuh nggak butuh-butuh banget dengan jalan solusi itu, Pak. Nggak jalan karena itu tadi pasarnya itu, Pak. Masih bingung pasarnya juga. Ya, sekarang kan sudah nggak bingung lagi kan? Ya. Berarti Kalian dibuat design thinking lagi dari awal berarti ya, Pak? Ya, boleh. Tapi jangan sekarang ya, Bill. Yang sekarang selesaikan yang ini dulu, kalian supaya ada pembelajaran. Iya. Iya, Pak. Tetap aku tak fokus yang ini, Pak. Ya, ini jalan. Misalkan kamu mau bikin lagi, kamu bentuk tim sendiri. Jadi misalkan kalau ini ngerjakannya itu pagi, hari Senin pagi, kamu Senin sore atau Selasa sore, kan kamu bisa kerja lagi. Pakai Mairo lagi, bikin lagi. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, apalagi kalau orang berbisnis kan tidak hanya satu biasanya kan, dia bisa berbarengan dengan beberapa bisnis, Bill. Ya, Iya, Pak. yang penting prosedurnya adalah gunakan ini. Gunakan ini tuh gunakan apa ya? Ini yang saya ajari sejak awal ini. Ini langkah-langkahnya inilah. Founder business fit, problem solution fit. Founder business fit artinya yang kamu cocok apa ini, bisnis apa yang cocok sama kamu. Kemudian kamu cari menemukan permasalahan dan solusinya pakai design thinking. Terus diuji dengan agile execution, dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Ya kan? Di design thinking kita punya prototype, tapi di semester ini kita bikin produk minimalnya. Kemudian kita temukan siapa early adopter atau pelanggan pertama. Kalau di proses design thinking di awal, empati, kita menemukan ini, pelanggan. Tapi kalau di proses yang sekarang, kita menemukan siapa pelanggan pertama atau early adopter. Kemudian kita bikin ini, prototype, produk minimal, kita ujikan, kita bikin sprint 1, 2, 3, kita tes, kita perbaiki, dapat masukan, kita perbaiki produknya menjadi versi 1. Kemudian kita launching lagi, ada sprint 1, 2, 3. Kemudian kita dapat masukan, kita sempurnakan lagi menjadi iterasi yang kedua. Ya, kalau di sini transaksinya mungkin baru 1 juta, di sini sudah 4 juta, di sini 8 juta atau lebih. Ya. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Ya, bisa, Pak. Ya, jadi jangan sampai kejadian seperti kakak kelas kalian ya. Prototype berbeda, kemudian KKN topiknya beda lagi, magang beda lagi, skripsi beda lagi. Tapi kalau kalian bisa sejak awal kalian ciptakan yang bagus, yang punya opportunity tinggi, itu bisa dipakai terus disempurnakan sampai ke skripsi. Kalau skripsi ikut jalur ini tadi, berjenjang tadi itu digunakan, skripsi lulus, kalian sudah punya perusahaan, sudah punya bisnis yang bagus, yang produknya sudah teruji. Dan tinggal nanti kerjasama sama investor, kalau mau. Kalau nggak mau ya kerjakan sendiri, supaya hasilnya bisa diambil, juga dipakai sendiri. Oke, ada pertanyaan yang lain, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup? Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan statistik atau kita istirahat dulu. Mungkin istirahat sebentar dulu aja, Pak. Sambil nunggu istirahat. teman-teman yang lain yang belum masuk ke Zoom, Pak. Oke, kita mulai di 9.45 ya. Oke ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Nanti statistik nggak usah lama-lama, 9.45 sampai jam ya nanti nggak usah lama-lama ya. Oke, baik teman-teman.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Ya.